Sulit bagimu menerima Allah menjadi manusia? Sulit. Kenapa sulit engkau cerna? Mengapa engkau sulit memahami Allah menjadi manusia? Mengapa engkau sulit memahami itu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Terus, kenapa kamu sulit memahami, menerima Allah menjadi manusia? Kok nggak mungkin? Kok nggak mungkin? Kenapa sulit kamu rasa untuk menangkap, mencerna, memaknai? Kenapa kamu sulit? Kenapa kamu merasa sulit menerima pernyataan Allah menjadi manusia? Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu merasa sulit? Apa? Apa yang menyebabkan kamu tidak bisa menangkap ungkapan itu? Apa yang gak bisa membuat kamu ungkapan itu masuk ke dalam hatimu, pikiranmu? Apa? Terlalu sulitkah kata-kata itu? Terlalu sulitkah ungkapan itu bagimu? Kamu berkata, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Sulitkah itu bagimu? Sulit? Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dulu ya. Saya akan bacakan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Firman itu ada dalam diri Allah. Allah memiliki firman. Firman itu perkataan, ide Allah, perkataan Allah, itu firman. Jadi Allah dengan firman-Nya, dengan idenya itu ada dalam dirinya sendiri. Kemudian ayat yang kedua, saya akan bacakan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia ini siapa? Ide tadi, firman tadi. Ya. Tidak mungkin terpisah antara Allah dengan idenya, dengan firman-Nya. Nggak mungkin terpisah. Sama seperti kamu nggak mungkin terpisah dengan ide kamu, perkataan kamu nggak mungkin terpisah. Itu sama-sama ada dalam hidupmu. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini, diciptakan melalui apa? Perkataannya, idenya, firman-Nya. Jadilah, itu kan perkataan Allah. Jadi jadilah, maka jadi. Jadi Allah bersama dengan idenya, perkataannya itu ada pada diri Allah. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Jadi firman tadi, ide yang ada pada Allah, ya, itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Jadi dengan kata lain, Allah itu telah menjadi manusia karena
ide, perkataan yang ada dalam diri Allah itu adalah Allah sendiri dan Allah menjadi manusia. Perkataan Allah itu menjadi manusia. Bukan berkata, tapi Allah sendiri yang menjadi manusia. Terus kamu sulit untuk mencerna pernyataan Allah ini. Sulit. Kenapa kamu merasa sulit? Allah itu berkuasa. Allah itu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada bahan menjadi ada. Makanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan itu bahasa Ibrani-nya bara. Bara ini bentuknya tunggal, ya. Dan arti dari kata bara adalah menciptakan tanpa bahan. Allah menciptakan tanpa bahan, kamu bisa menerimanya. Kamu bisa menangkap pernyataan itu. Tetapi ketika Allah, firman itu menjadi manusia, kamu nggak sanggup menerima pemahaman itu. Kenapa? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kamu bisa menerimanya. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, kamu nggak bisa menerimanya. Berarti sudah ada dalam hatimu terlebih dahulu perkataan-perkataan iblis dan keinginanmu, keinginan dagingmu yang lebih kuat. Perkataan-perkataan iblis itu yang lebih kuat menempati hatimu. Ini yang membuat engkau sulit untuk menangkap bahwa Allah telah menjadi manusia. Sulit bagimu. Ini juga yang sulit bagi iblis untuk menaruh di dalam hatimu. Itu sulit. Iblis menaruh sesuatu perkataannya di dalam hatimu supaya engkau tidak percaya kepada Allah yang telah menjadi manusia, yaitu anak tunggal Bapa Allah Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Haleluya.